Kisah Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris adalah putra dari Yarid bin Mahlayil bin Qainan bin Anusi bin Sis bin Adam. Al-Quran tidak bercerita panjang lebar mengenai Nabi Idris alaihi salam. Tetapi Al-Quran menyebutnya sebagai orang yang sabar. Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86. Di ayat lain dijelaskan bahwa Allah SWT telah mengangkat Nabi Idris alaihi salam ke tempat yang tinggi. Quran surat Maryam ayat 56-57. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran surat Maryam ayat 56-57. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dari nasab Nabi Sis alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa dikaruniai seorang putra bernama Sis tidak lama setelah peristiwa pembunuhan Habil dan Qabil. Ia memiliki sifat yang menyerupai kakaknya, Habil. Nabi Idris alaihissalam lahir di Babilonia. Ia adalah keturunan keenam Nabi Adam alaihissalam. Kelak Nabi Idris memiliki keturunan yang diberi nama Matulsah. Kemudian Matulsah memiliki anak bernama Lamik, dan Lamik memiliki anak bernama Nuh alaihi salam. Dengan demikian Nabi Idris alaihi salam adalah bapak dari kakeknya Nabi Nuh. Nabi Idris alaihi salam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada keturunan Qabil atau Bani Qabil. Dalam bahasa Yunani, Nabi Idris alaihissalam dikenal dengan nama Aramis. Nama ini diarabkan menjadi Harmas. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, Nabi Idris alaihissalam dikenal dengan nama Kunnuh. Dalam bahasa Arab, nama ini disebut Ahnuh. Namun ada beberapa pendapat yang membantah keterangan bahwa Idris adalah Ahnuh. Nabi Idris alaihissalam dalam Al-Quran disebut dua kali, yakni dalam Quran surat Maryam ayat 56-57 dan Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86. Nabi Idris adalah nabi yang sangat tekun beribadah. Ia tidak pernah sekalipun melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatannya. Ia dikaruniai Allah dengan beberapa kepandaian, di antaranya ilmu berhitung, ilmu perbintangan, menunggang kuda, dan menjahit pakaian. Sejak kecil, Nabi Idris alaihissalam sudah pandai membaca sahifah atau lembaran tertulis dan diajarkan oleh ayahnya. Kemudian ia pun menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril sebanyak 30 sahifah yang berisi ajaran agama yang harus disampaikan kepada umatnya, Bani Qabil. Nabi Idris alaihissalam pernah menyelamatkan umatnya dari azab Allah SWT berupa kemarau panjang.
Ada orang yang mengatakan bahwa usianya 345 tahun, 308 tahun, atau ada juga yang menjelaskan bahwa ia mendampingi umatnya hanya hingga usia 82 tahun. Tabari menggambarkan bahwa Nabi Idris alaihissalam merupakan orang yang memiliki kebijaksanaan yang besar dan pengetahuan yang luas. Ia adalah manusia pertama yang menggunakan pena, mengenal tulisan, serta menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya. Bahkan ia dipercaya sebagai orang pertama yang menguasai ilmu menjahit. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam adalah petani, Nuh sebagai tukang kayu, Idris adalah seorang penjahit, sedangkan Musa adalah pengembala. Hadis riwayat Al-Hakim. Nabi Idris alaihissalam termasuk salah satu hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat ke langit untuk menyaksikan surga dan neraka dalam keadaan hidup. Akan tetapi Nabi Idris alaihissalam tidak ingin kembali kepada umatnya setelah menyaksikan neraka dan merasakan berada di surga. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap berada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permohonannya. Ibnu Abi Nujaih meriwayatkan dari Mujahid terkait firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ia mengatakan Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit dalam kondisi belum meninggal, seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu, malaikat membawa Nabi Idris alaihissalam di punggungnya, tepat di antara kedua sayapnya, lalu dibawa terbang ke langit. Ketika berada di langit keempat, ia bertemu dengan malaikat maut yang akan turun. Malaikat maut bertanya, di mana keberadaan Nabi Idris alaihissalam? Malaikat yang membawa Nabi Idris alaihissalam menjawab bahwa Nabi Idris alaihissalam berada di punggungnya. Malaikat maut terkejut karena ia diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Idris di langit keempat. Malaikat maut berkata, bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya di langit keempat, sementara ia berada di bumi. Lalu malaikat maut pun mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam di langit keempat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut kitab tafsir, Nabi Idris alaihissalam hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Sedangkan dalam buku yang berjudul Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir dituliskan bahwa Nabi Idris alaihissalam hidup bersama Nabi Adam alaihissalam selama 308 tahun. Nabi Idris alaihissalam diperkirakan bermukim di Mesir. Ia berdakwah di sana untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan tauhid, beribadah menyembahnya, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris alaihissalam juga mengajarkan kepada umatnya bahwa kejahatan akan berujung ke neraka, sedangkan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga. Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris alaihissalam wafat saat ia berada di langit keempat,
yang ditemani seorang malaikat. Ia hidup sampai usia 82 tahun. Dikisahkan bahwa Nabi Idris alaihissalam hidup hingga usia 365 tahun dan berteman erat dengan malaikat penghuni surga. Malaikat tersebut kemudian membawanya ke langit, tetapi terhenti di langit keempat. Mereka bertemu dengan malaikat maut. Malaikat ini bertanya kepada malaikat maut mengenai sisa umur Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut menjawab bahwa ia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Akhirnya Nabi Idris alaihissalam meninggal dunia dan tetap berada di langit keempat. Nabi Idris dan malaikat Israel. Nabi Idris diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Usia yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Idris alaihissalam hidup saat orang-orang mulai menyembah api, yaitu kaum Nabi Idris alaihissalam yang merupakan keturunan Qabil, putra Nabi Adam. Nabi Idris alaihissalam membagi waktunya menjadi 2 dalam seminggu, yakni selama 3 hari ia akan mengajarkan kepada kaumnya, sedangkan 4 hari berikutnya ia akan mencurahkan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah kenabian Idris alaihissalam terdapat banyak sekali kisah menarik yang dapat menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita. Salah satunya yang cukup terkenal adalah ketika ia berjumpa dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel itu diutus Allah SWT untuk menguji kepandaian sekaligus keimanan Nabi Idris alaihissalam. Diam-diam malaikat Israel menyamar sebagai manusia lalu bertamu ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel memberi salam dan mengetuk pintu rumah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris pun mempersilakannya masuk setelah menanyakan siapa dirinya dan apa keperluannya menemuinya. Malaikat Israel menyampaikan maksudnya untuk berkenalan dengan Nabi Idris alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Idris mengajak malaikat Israel menginap di rumahnya. Mereka beribadah di rumah Nabi Idris alaihissalam. Mereka tidak banyak bicara, melainkan terus beribadah. Ketika tiba waktu makan, Nabi Idris alaihissalam mempersilakan tamunya untuk makan. Tamunya menolak karena ia ingin melanjutkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah makan, Nabi Idris alaihissalam melanjutkan ibadah bersama tamunya hingga tiba waktu tidur. Lalu Nabi Idris alaihissalam menunjukkan tempat tidur bagi tamunya. Namun tamunya tetap ingin melanjutkan ibadahnya tanpa rasa lelah. Kejadian yang sama berulang keesokan harinya. Nabi Idris alaihissalam merasa sangat heran melihat tingkah laku tamunya itu. Lalu Nabi Idris alaihissalam bertanya kepada tamunya. Tamunya menjawab bahwa dia adalah malaikat pencabut nyawa. Nabi Idris alaihissalam merasa sangat terkejut dengan kedatangan malaikat maut. Ia menanyakan apakah kedatangan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Malaikat Israel menjelaskan keinginannya mengenal Nabi Idris alaihissalam. Kedatangan malaikat Israel membuat Nabi Idris alaihissalam mengetahui cara kehidupan malaikat. Malaikat memang suka mendekati orang-orang yang beriman. Bila orang beriman sedang sholat, berdoa atau melakukan amal soleh, maka banyak malaikat yang mengerumuninya.
Nabi Idris alaihissalam tiba-tiba menyatakan bahwa ia sangat ingin mengetahui rasanya jika seseorang sedang dicabut nyawanya. Malaikat Israel merasa heran dengan permintaan Nabi Idris alaihissalam, karena selama ini justru manusia takut jika nyawanya akan dicabut. Nabi Idris alaihissalam menjelaskan kepada malaikat Israel bahwa pengalamannya akan menjadi bekalnya dalam berdakwah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi. Malaikat mengatakan ia mencabut Saya ulangi lagi. Malaikat mengatakan bahwa ia mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam dengan lembut. Begitulah yang selalu dilakukannya terhadap nyawa orang-orang yang beriman. Nabi Idris menanyakan bagaimana dengan nyawa orang yang tidak beriman. Malaikat mengatakan bahwa ketika nyawa orang yang tidak beriman dicabut, maka mereka akan kesakitan luar biasa. Nabi Idris ingin mendengarnya karena malaikat maut mengatakan bahwa rasa sakit itu akan terus terasa hingga hari kiamat. Nabi Idris alaihissalam tidak mampu membayangkan betapa sakitnya ketika nyawa mereka dicabut. Sebaliknya, orang-orang yang beriman akan menikmati hasil dari setiap amal solehnya di dunia. Selain ingin merasakan sakaratul maut, permintaan kedua Nabi Idris adalah melihat surga dan neraka. Sekali lagi, malaikat Israel merasa heran dengan permintaan Nabi Idris. Malaikat Israel mengatakan bahwa para malaikat pun takut melihat neraka. Namun Nabi Idris mengatakan bahwa ia sangat takut terhadap azab Allah SWT. Nabi Idris berharap agar keimanannya semakin tebal. Nabi Idris langsung pingsan ketika tiba di neraka. Ia tidak sanggup melihat kekejaman yang terjadi di neraka. Malaikat penjaga neraka sangat menakutkan dan menyeret semua manusia yang durhaka kepada Allah ke dalam berbagai siksaan yang mengerikan. Api neraka berkobar-kobar dahsyat, suara gemuruh membuat gentar. Benar-benar pemandangan yang sangat menakutkan. Setelah itu, Nabi Idris diantar ke surga. Malaikat Ridwan menyambutnya dengan sukacita. Penghuni surga akan senang bertemu dengan malaikat Ridwan karena ia akan menyambutnya dengan sopan dan lemah lembut. Nabi Idris sangat terpesona melihat surga. Ia kagum dengan keindahannya. Berkali-kali ia mengucap Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Air sungai di surga tampak bening seperti kaca. Batang pohonnya terbuat dari emas dan perak. Buah-buahan ada di setiap penjuru dan rasanya segar, ranum, dan harum. Selain itu, Nabi Idris alaihissalam juga melihat istana-istana pualam bagi penghuni surga. Ketika berkeliling, ia didampingi oleh bidadari-bidadari cantik dan anak-anak muda yang wajahnya sangat tampan. Mereka bertingkah laku dan bertutur kata sopan. Nabi Idris alaihissalam sangat ingin minum air surga karena terlihat sejuk dan menyegarkan.
Mereka di Israel mempersilahkan Nabi Idris untuk meminumnya sambil mengatakan bahwa itu adalah minuman bagi penghuni surga. Para pelayan menggunakan gelas berupa piala yang terbuat dari emas dan perak. Ketika mereka datang mengantarkan minuman, Nabi Idris meminum air itu dengan penuh nikmat dan mengucapkan alhamdulillah dengan penuh rasa syukur. Nabi Idris dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat 4 ayat yang berhubungan dengan Nabi Idris alaihissalam. Ayat tersebut saling terhubung di dalam surah Maryam dan Al-Anbiya atau Nabi-Nabi. Allah SWT berfirman, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Adapun dalam sebuah hadis, Nabi Idris alaihissalam disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi yang pertama yang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu surga selama Mi'raj. Berikut beberapa keterangan hadis tentang Nabi Idris alaihissalam. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, 'Ini adalah Idris, berilah salam kepadanya.' Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan ia mengucapkan salam kepadaku sambil berkata, 'Selamat datang, wahai saudaraku yang alim dan nabi dan salih.'" Hadis riwayat Bukhari. Nabi Idris juga dipercaya sebagai seorang penjahit sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam adalah seorang petani, Nuh sebagai tukang kayu, dan Idris adalah seorang penjahit, sedangkan Musa adalah pengembala. Hadis riwayat Al-Hakim. Nasihat dan ajaran Nabi Idris alaihissalam. Berikut beberapa nasihat dari Nabi Idris alaihissalam yang perlu diketahui oleh semua umat Islam. 1. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah SWT akan membawa kemenangan. 2. Orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solihnya. 3. Ikhlaskan niatmu bila kamu mohon sesuatu dan berdoa kepada Allah SWT. Demikian pula untuk puasa dan sholatmu. 4. Jangan bersumpah palsu dan jangan menutup-nutupi sumpah palsu supaya kamu tidak ikut berdosa. 5. Taatlah kepada rajamu dan tunduklah kepada pembesarmu, serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Jangan iri kepada orang yang bernasib baik, karena ia tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya. 7. Barang siapa melampaui kesederhanaan, maka tidak ada sesuatu pun yang akan memuaskannya. 8. Seseorang tidak dapat bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang diperolehnya tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperoleh.
Mukjizat Nabi Idris alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Idris alaihi salam berupa kepandaian dalam segala bidang. Mukjizat itu diantaranya adalah: 1. Hebat dalam menunggang kuda. Pada saat itu sedikit orang yang dapat menunggang kuda. 2. Mampu menulis. Pada waktu tidak ada umat yang bisa menulis. 3. Sanggup menjahit pakaian, sedangkan saat itu belum ada orang yang bisa menjahit pakaian. Nabi Idris alaihissalam mendapat kitab dari Allah SWT sebanyak 30 sahifah. Kitab ini berisi ajaran kebenaran, seperti halnya Al-Quran. Kitab itu merupakan petunjuk yang disampaikan kepada umatnya. Dengan demikian umatnya yang sudah rusak akhlaknya sedikit demi sedikit kembali ke jalan yang benar. Selain itu, Nabi Idris alaihissalam juga mendapat gelar Asadul Usud, artinya singa. Itu karena ia tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia juga tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Meskipun demikian, ia tidak pernah sombong. Ia juga bersifat pemaaf. Demikian kisah Nabi Idris yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin.